setelah 1 bulan lebih akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi ya. Berarti tidak ada unsur KDRT ataupun perselingkuhan? Itu nggak bisa kami jawab. Sidang perdana perceraian antara aktor Eza Gionino dan istrinya Meiza Aulia akhirnya digelar di Pengadilan Agama Cibinong. Momen ini menyisakan cerita haru, penuh ketegangan, dan fakta mengejutkan yang terungkap ke publik. Dari perasaan kikuk Meiza saat datang ke pengadilan hingga tangis pecah dari Eza ketika akhirnya bisa bertemu anaknya setelah sekian lama. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik sidang ini? Dan bagaimana keputusan soal anak, nafkah, hingga nasib rumah tangga mereka ke depan? Senin 22 September 2025, Meiza Aulia tampak hadir di Pengadilan Agama bersama kuasa hukumnya. Mengenakan pakaian sederhana, ia melangkah dengan raut wajah yang penuh beban. Di hadapan awak media, Meiza sempat meminta doa terbaik untuk jalannya persidangan. Namun sorot mata dan gerak-geriknya menunjukkan rasa kikuk, bahkan ketidaknyamanan yang begitu jelas. Ya, kita sidang dulu, doain aja dulu ya. Nanti setelah sidang kita akan kesini lagi ya. Mau rujuk juga nih Pak Eza perdamaian gimana Pak Eza? Doain aja, kita lihat hasil mediasi hari ini ya. Iya, agama itu gimana nih Kak? Oke. Ya, kita lihat dulu ya. Antrian teman sidang 4 nomor 12 atas nama Meiza Aulia Putri Muhammad Eza Gionino Tak lama kemudian, giliran Eza Gionino yang datang bersama tim kuasa hukumnya. Berbeda dengan Meiza, Eza datang dengan sikap yang lebih terbuka. Ia menyampaikan kepada wartawan bahwa fokus utamanya adalah pada perdamaian. Baginya, yang paling penting bukan hanya soal status rumah tangga, tapi juga hak asuh anak-anak. Meski begitu, Eza menegaskan apapun hasilnya, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Yang terpenting, keputusan itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, bismillah, hari ini keinginannya, ekspektasinya itu adalah pertama perdamaiannya untuk rumah tangga saya, terus yang kedua untuk soal anaknya. Gitu sih. Masih tetap ingin kokoh anak, hak asuh anak ada di Eza? Bismillah ya, gitu, kita ambil jalan terbaiknya aja nanti. Sidang perdana berlangsung tertutup selama 2 jam penuh. Majelis hakim memfasilitasi proses mediasi antara Eza dan Meiza. Banyak hal dibicarakan, mulai dari status perceraian, hak asuh anak, hingga kewajiban nafkah. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya, gitu ya, di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Usai sidang, suasana haru mewarnai langkah Eza. Ia tak kuasa menahan air mata ketika akhirnya bisa bertemu salah satu anaknya. Sudah lebih dari sebulan lamanya ia tidak berjumpa. Dan momen singkat itu membuat Eza benar-benar luluh. Tangisnya pecah, menyiratkan betapa rindunya seorang ayah terhadap darah dagingnya sendiri. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi ya. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan, setelah itu
adalah berhasil sebagian. Dan nanti kami akan berproses sidang kembali tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anaknya. Walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu dari itu sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Ya bertemu orang yang saya cinta ya, setelah sekian lama saya ketemu bertemu anak saya kan. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik, semua. Saya tetap cinta istri saya. Saya mencintai anak saya. Tidak usah saya pungkiri. Dan alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa bertemukan sama mereka sudah. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat. Di tengah ramainya isu perceraian, publik sempat menduga ada orang ketiga yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga ini. Namun Eza Gionino menegaskan, perceraian ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Semua murni karena persoalan internal yang hanya mereka berdua yang tahu detailnya. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu Dari sisi kuasa hukum Meiza kemudian memberikan pernyataan resmi usai sidang. Ia mengatakan meski mediasi sudah dilakukan, keputusan final tetap belum ada. Namun, beberapa kesepakatan sudah mulai terjalin. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga, ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Eja aja. Tapi kan sebelumnya Mas Eja menginginkan rujuk ya atau kembali bersama, itu seperti apa sih mungkin Mas? Nanti kita lihat lah. Cuman untuk saat ini sejauh ini dari hasil mediasi sudah ada kesepakatan sebagian yang tadi saya sampaikan. Keputusan mediasi tersebut diantaranya, pertama, perceraian memang sedang dalam proses dan arahnya sudah jelas. Kedua, soal hak asuh anak, Meiza dipastikan akan menjadi pihak yang berhak mengasuh. Meski begitu, Eza sama sekali tidak akan dibatasi untuk bertemu anak-anaknya. Hak seorang ayah untuk menjalin hubungan dengan anak-anaknya tetap dijaga. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Echa tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Ya seperti yang pernah kami sampaikan ya rekan-rekan media semua, bahwa karena klien kami masih butuh ruang, waktu, dan memang komunikasi dengan Mas Eja kan terbatas dan semua kan melalui pengacara gitu, sehingga memang untuk komunikasi dengan anak selama 1 bulan memang di hold dulu sambil mengikuti proses yang berlangsung begitu. Selain itu, ada pula pembahasan mengenai nafkah anak hingga masa idah untuk Meiza. Disebutkan, Eza akan memberi nafkah masa idah sebesar puluhan juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawabnya meski rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi.
Satu lagi Ida ya. Iya. Ida juga ada kesepakatan tadi dari kemampuan Mas Eja dan klien kami juga tidak keberatan akan itu. Nominalnya ada puluhan juta? Ya, Puluhan juta ya? puluhan juta. Nafkah betul, idahnya ya? Betul. Bang, mempertegas saja, puluhan juta ini ada sekitar 50 juta? Tidak Idahnya? sampai. Bang, tadi pertemuan 50 juta gitu ya Bang ya. Setengah tadi dari- Perceraian bukan hanya soal dua orang yang berpisah, tapi juga tentang anak-anak yang menjadi korban dari retaknya rumah tangga. Eza Gionino dan Meza Aulia kini berada di persimpangan besar. Itulah fakta-fakta terbaru dari sidang perdana perceraian Eza Gionino dan Meza Aulia. Air mata, klarifikasi, hingga kesepakatan awal sudah terungkap. Tapi bagaimana akhir kisah rumah tangga ini? Bagaimana menurut kamu? Apakah masih ada jalan damai bagi keduanya? Atau perpisahan adalah pilihan terbaik? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.